Di akhir abad ke-20, hanya 10% paten penemuan yang diberikan pada kaum perempuan. Bukan berarti perempuan kalah pintar dari kaum pria, melainkan pada waktu itu, kaum perempuan masih belum sejajar pengakuannya dengan pria. Contohnya Sibylla Masters yang hidup di abad 18. Ia berinovasi dalam proses pembuatan tepung jagung. Hasil temuannya didaftarkan untuk mendapatkan paten saat pulang ke Inggris di tahun 1715. Ironis, karena masa tersebut tidak mengakui hak kekayaan intelektual bagi kaum perempuan, maka suaminya Thomas yang berhak mendapat paten. Barulah di tahun 1809, Mary Dixon Case menjadi wanita Amerika pertama yang berhak mendapat paten atas namanya sendiri. Ia berhasil mengembangkan mesin tenun jerami pembuat topi. Sejak itu, kaum perempuan mulai bisa diterima di antara hegemoni kaum pria. Apa saja benda yang ditemukan oleh kaum Hawa? Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 wanita penemu yang mengubah dunia. Airmaid atau Kevlar bahan pada baju anti peluru. Material ini ditemukan tahun 1964 oleh Stephanie Kollek, seorang ahli kimia berkebangsaan Amerika yang bekerja sebagai peneliti. Airmaid adalah kependekan dari kata aromatic polyamide. Airmaid memiliki struktur yang kuat, alot, memiliki sifat peredam yang bagus atau vibration damping, tahan terhadap asam dan basa. Ia juga dapat menahan panas hingga 370 derajat Celcius sehingga tidak mudah terbakar. Karena sifat yang demikian, Airmaid juga digunakan di bidang pesawat terbang, tank, dan antariksa atau roket. Produk yang dipasarkan dikenal dengan nama Kevlar. Kevlar memiliki berat yang ringan, tapi 5 kali lebih kuat dibandingkan besi. Marie Curie adalah ahli kimia dan fisika Perancis kelahiran Polandia yang sampai sekarang merupakan satu-satunya orang yang pernah mendapatkan hadiah Nobel di 2 bidang yang berbeda, yaitu fisika dan kimia. Penemuannya di bidang radioaktif membuat Marie Curie masuk ke dalam daftar penemu yang berpengaruh kepada dunia. Marie Curie adalah wanita pertama pemenang Nobel dan juga adalah wanita pertama yang menjadi profesor di universitasnya, Universities of Paris. Karya dan penelitian Marie Curie membuat para ahli kimia dan fisika mengerti bagaimana cara mengumpulkan sumber-sumber material yang mengandung radioaktif untuk menyembuhkan penyakit sekaligus untuk keperluan riset yang lebih dalam pada zat-zat radioaktif. Wi-Fi dan Bluetooth sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang ini. Bahkan mungkin kita merasa kurang lengkap jika tidak tersedia Wi-Fi untuk tersambung dengan internet. Namun tahukah Anda siapa penemu Wi-Fi dan Bluetooth itu? Dia adalah Hedy Lamarr. Hedy Lamarr adalah artis Hollywood yang pernah dijuluki sebagai wanita paling cantik di dunia. Lahir di Wina, Australia, 9 November 1914, wanita yang memiliki nama asli Hedwig Maria Kessler ini awalnya adalah seorang pemain film Ecstasy yang menyedot perhatian produser Hollywood. Dia akhirnya menjadi artis Hollywood terkenal dan mengganti namanya dengan Hedy Lamarr. Dia tak hanya sangat berbakat memerankan karakter di film, tetapi dia juga pandai dalam hal teknologi. Hedy Lamarr mematenkan ide yang disebut dengan sistem komunikasi rahasia pada tahun 1942 yang merupakan fondasi penting teknologi ponsel dan komunikasi. Wanita cantik ini menciptakan teknologi pengendali jarak jauh yang digunakan untuk Perang Dunia II saat itu. Namun siapa yang menyangka kalau penemuannya tersebut adalah awal dari penemuan ponsel, Wi-Fi, Bluetooth, bahkan GPS yang kini sangat populer. Kita tahu bahwa programmer kebanyakan adalah kaum pria.
Namun mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa programmer pertama di dunia adalah seorang wanita. Wanita pertama yang telah melakukan kegiatan programming adalah Ada King atau yang dikenal dengan julukan Countess Lovelace. Ia telah menemukan komputer mekanika pertama di tahun 1843 silam. Lovelace mengadakan korespondensi dengan penemu Charles Babbage setelah bertemu dalam sebuah pesta. Ia membahas gagasan Babbage untuk sebuah mesin analitis atau komputer yang bisa menggunakan algoritma untuk membentuk output, kemudian memperluas dan memperbaiki konsep itu. Artinya, Lovelace telah menjadi pelopor gagasan algoritma komputer. Selain itu, Lovelace juga menemukan teori metode mesin untuk mengulangi serangkaian instruksi, proses yang saat ini dikenal sebagai perulangan program komputer. Berkat berbagai karya inilah, penulis dan matematikawan Inggris tersebut mendapat julukan sebagai programmer komputer pertama di dunia. Putri tunggal dari penyair Lord Byron dan Anne Isabella Byron ini sejak remaja memang sangat tertarik dengan matematika dan mesin analytical Babbage. Saat remaja, Lovelace telah berhasil menerjemahkan sebuah artikel karangan ilmuwan Italia Luigi Menabrea yang menjadi cikal bakal penelitiannya. Colored Flare System (CVS) adalah alat komunikasi atau juga tanda darurat seperti yang digunakan kapal laut pada malam hari. Siapa sangka di balik temuan hebat ini hasil kerja keras seorang wanita tangguh, Martha Karsten. Pada tahun 1847, di usia ke-21, ia harus menjanda dengan tanggungan 4 orang anak saat suaminya meninggal. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, hingga suatu hari membolak-balik catatan milik suaminya dan menemukan rancangan alat komunikasi untuk kapal laut pada malam hari. Karsten lalu menghabiskan waktu hingga 10 tahun merevisi dan menyempurnakan desain suaminya tersebut. Ia berkonsultasi dengan para ilmuwan dan pihak militer, tapi belum menemukan jawaban yang tepat. Hingga akhirnya suatu malam, saat membawa anak-anaknya melihat kembang api, ia mendapat ide yang bisa diterapkan pada alat buatannya. Ironis, walau ia sudah membantu pihak militer selama perang sipil dengan menghabiskan 1.200.000 CVS, justru ia berutang hingga ratusan juta rupiah. Dan pihak Angkatan Laut Amerika saat itu tidak mau membayar hanya karena alasan bodoh bahwa Karsten seorang wanita. Pada awal abad ke-20, Mary Anderson berkunjung ke New York. Kondisi di kota Big Apple saat itu baru mulai ramai oleh lalu lintas mobil walau belum begitu banyak. Selama berwisata, ia naik tram dan setiap beberapa menit selalu berhenti karena supir harus menyeka salju di kaca depan. Kebetulan saat itu musim dingin. Mary Anderson memperhatikan hal ini. Ternyata semua supir melakukan hal yang sama. Saat ia pulang ke Alabama, dirancanglah sebuah alat yang bisa melekat pada kaca, ia tak perlu turun dan cukup menarik pegangan pada gagang tersebut untuk membersihkan salju. Mary Anderson menerima paten pada tahun 1903 dan 10 tahun kemudian mobil-mobil di Amerika sudah menggunakan wiper ciptaannya. Indonesia, teknologi tenaga nuklir masih menjadi hal yang asing. Namun ternyata kita boleh berbangga sebab Indonesia justru memiliki seorang ahli yang prestasinya telah diakui dunia. Dr. Evi Kartini adalah salah satu dari hanya 10 ahli sejenis yang ada di dunia. Di kalangan internasional, ia dikenal sebagai ilmuwan penemu penghantar listrik berbahan gelas. Bagi kebanyakan orang, gelas biasanya hanya dipergunakan sebagai barang pecah belah alat rumah tangga. Namun tidak begitu bagi Evi Kartini. Karena itulah saat mendapat kesempatan belajar di Jerman, ia mulai menjajaki penelitian terhadap material gelas. Ia berhasil menemukan model baru difusi dalam material gelas. Saat ini, ia juga membuat baterai mikro yang dapat diisi ulang. Baterai tersebut mampu menghasilkan daya yang lebih besar dibanding baterai yang ada saat ini dan juga ramah lingkungan. Itulah
7 wanita penemu yang mengubah dunia versi on the spot.